Biografi TB Simatupang. Tahi Bonar Simatupang merupakan nama dari seorang letjen purnawirawan asal Sumatera Utara. Simatupang menerima gelar pahlawan nasional pada tahun 2013. Dia salah satu konseptor peletak dasar-dasar kemiliteran Indonesia. Bonar adalah nama kecil dari TB Simatupang. Ia dilahirkan di Sidikalang, yang sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, sebagai anak kedua dari 8 bersaudara. Ayahnya seorang aptenar bernama Simon Simatupang gelar Sutaan Mangaraja Soaduan, dan ibunya yang bernama Minaboru Sibuea. Ayahnya bekerja sebagai pegawai kantor pos dan telegraf. TB Simatupang pernah ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Staf Angkatan Perang Republik Indonesia atau lebih dikenal dengan Kasab. Setelah Panglima Besar Jenderal Sudirman wafat pada tahun 1950, ia menjadi Kasab hingga tahun 1953. TB Simatupang meninggal dunia pada tahun 1990 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pada tanggal 8 November 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan gelar pahlawan nasional kepada TB Simatupang. Perjuangan TB Simatupang. Selama perjuangan bersenjata mempertahankan kemerdekaan, Simatupang bersama Jenderal Sudirman memimpin tentara bergerilya di Jawa Tengah. Aktivitasnya ini kemudian diabadikannya dalam buku laporan dari Banaran 1980. Selain aktivitas perjuangan fisik, Simatupang juga aktif menjadi penasehat militer dalam perundingan-perundingan yang dilakukan Indonesia dengan Belanda, seperti dalam perundingan-perundingan yang menghasilkan perjanjian Renville dan lantas aktif pula dalam perundingan lanjutannya di Kaliurang, 24 km di utara Yogyakarta. Perundingan Romyon. Pada 1949, Simatupang mewakili angkatan bersenjata dalam delegasi Indonesia di konferensi Meja Bundar. Perjuangan TB Simatupang. Sinar TB Simatupang belum redup. Pada 1950, usai Jenderal Sudirman meninggal dunia, ia diangkat sebagai penerus. Padahal saat itu, umurnya baru 30 tahun. Ini tak lain karena fakta bahwa dia bukan hanya cerdas, tapi juga berani di dalam situasi pertempuran selama berada di bawah bimbingan sang jenderal. Setelah pensiun dari militer, ia mendedikasikan hidup untuk agama. TB Simatupang tak hanya berceramah di gereja-gereja. Ia pun menulis sejumlah buku tentang Kristen. Tulisan-tulisannya juga dimuat di surat kabar Suara Pembaruan. Hingga akhir hayatnya, TB Simatupang melayani lewat jalan agama. Biografi Lapran Paneh. Profesor Dr. Andes Lapran Paneh lahir pada 5 Februari 1922 di Padang Sedempuan, Angkola atau saat ini Kabupaten Tapanuli Selatan, Residenan Tapanuli. Lapran Paneh merupakan anak ke-6 keluarga Sultan Pangurabaan Paneh dari istri yang pertama. Ia adalah anak bungsu dari 6 bersaudara, yang mana memiliki 2 orang kakak tokoh sastrawan Indonesia, Sanusi Paneh dan Armits Paneh. Ayahnya, Sultan Pangurabaan Paneh, merupakan seorang wartawan, penulis, aktivis politik Partai Indonesia atau Partindo, hingga termasuk salah seorang pendiri Muhammadiyah di Sipirok pada 1921. Kakek Lapran Paneh pun seorang ulama bernama Syekh Badurrahman Paneh, berasal dari keluarga tokoh muslim, turut mempengaruhi latar pendidikan Lapran Paneh. Lapran Paneh mengawali pendidikan sekolah dari pesantren Muhammadiyah Sipirok. Perjuangan Lapran Paneh. Pada tahun 1946, pada masa agresi militer Belanda, ibu kota berpindah dari Jakarta ke Yogyakarta. Hal ini juga menyebabkan pindahnya Sekolah Tinggi Islam atau STI dari Jakarta ke Yogyakarta. Pada tanggal 10 April 1946, Lapran yang jadi mahasiswa baru juga akhirnya pindah ke Yogyakarta untuk kuliah. Di kampus inilah pemuda asal Sumut tersebut menyusun dan mendirikan HMI. Tepatnya pada tanggal 14 Rabiul Awal 1366 Hijriah.
bertepatan 5 Februari 1947. Pada tanggal 20 Mei 1948, STI berubah nama menjadi Universitas Islam Indonesia atau UII. Lavran Pane memperkarsai pendirian HMI setelah melewati pergolakan pemikiran panjang. Konsolidasi pembentukan tersebut dilakukannya sejak November 1946. Dia mendirikan HMI dengan dua tujuan. Pertama, mempertahankan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. Kedua, yaitu menegakkan dan mengembangkan ajaran Islam. Perjuangan Larvan Pane. Karir Larvan dimulai semenjak ia menjadi direktur kursus B1 dan B2 Negeri Yogyakarta yang diselenggarakan oleh Kementerian PP dan K dan akhirnya menjadi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan atau FKIP di UGM. Pelapor berdirinya IKIP Yogyakarta, pernah menjadi Dekan Fakultas Keguruan Pengetahuan Sosial IKIP Yogyakarta, dosen Fakultas Saspol UGM, Akademi Tabligh Muhammadiyah atau ATM, dan dosen UII, dosen IAIN, hingga terjadinya peristiwa 10 Oktober 1963. Larvan juga menjadi guru besar dalam ilmu tata negara dengan keputusan Presiden Republik Indonesia. Sejak tanggal 1 Desember 1966, Larvan Pane diangkat menjadi guru besar ilmu tata negara. Larvan Pane juga terjun ke dalam KASI atau Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia dan menjadi 5 besar pemimpin KASI, anggota Dewan Pertimbangan Agung Presiden. Larvan Pane meninggal dunia pada 25 Januari 1991. Dia dimakamkan di Yogyakarta.